kami di tempat yang mulia ini, meskipun tadi disebutkan sebagai gedung rakyat, tapi rasa-rasanya kami jarang di sini kecuali kalau ada pengabutuh begitu seperti ini, ya, karena sudah diwakili oleh bapak-bapak gitu, karena wakil rakyat bapak ya. Oleh karena itu gedung rakyat ini sangat luar biasa bagi kami, ya, suatu kehormatan terkait dengan kehadiran kami hari ini. Seperti tadi sudah disebut-sebut, disabit-sabit, disebat-sebat ya, oleh pimpinan terkait dengan fenomena yang terjadi di Bandung Barat yang sangat luar biasa. Tatkala Bapak Hengki Kurniawan sebagai Bupati Bandung Barat pada tanggal 13 Juli 2023 melayangkan surat pengunduran diri kepada DPRD ya, terkait dengan pencalonan beliau sebagai calon anggota legislatif untuk DPR RI Dapil Jabar 2 ini. Namun demikian, ketika kami mencoba untuk menelisik ya, terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 78 ayat 1, nah itu semestinya menjadi catatan tersendiri bagi DPRD. Ya, meskipun kami kemarin mau melaksanakan audiensi membatalkan karena menerima kabar-kabar gitu ya, terkait masalah tersebut, tapi ternyata hari ini kami harus hadir lagi gitu. Kenapa? Nanti lebih rincinya Ketua P4 KBB ya, yang kita mengenalnya sebagai seorang striker beliau ini ya, jadi atul tekau kayak sesuatu memusik begitu kenyamanan Bandung Barat gitu. Itulah kira-kira maksud kedatangan kami ini, tapi mohon maaf bukan demo ya, karena judulnya juga audiensi, artinya dengar pendapat. Mudah-mudahan apa yang menjadi unek-unek kami di P4 KBB yang merupakan organisasi aspirasi masyarakat juga begitu, ini bisa terjawab dengan tuntas. Demikian kiranya. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bung Yakob Anwar Lebih sebagai Ketua Umum P4 KBB untuk menyampaikan lebih rinci apa yang menjadi maksud dan tujuan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar audiensi P4 KBB, desak DPRD Bandung Barat melakukan pansus. Bandung Barat, Jurnal Polisi ID. Carut marutnya pelaksanaan rotasi, mutasi dan promosi sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat P4 KBB yang mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, DPRD, KBB, membentuk panitia khusus pansus pasca rotasi, mutasi dan promosi yang menjadi polemik saat ini, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Selain membahas carut marutnya rotasi mutasi dan promosi pejabat KBB, berdasarkan pantauan Jurnal Polisi News, dalam audensinya P4 KBB yang dipimpin oleh Jacob Anwar beserta jajaran, menegaskan 3 orang perwakilan dari DPRD KBB. Yang hadir yakni, Ayi Sudrajat, Sunaria Erawan, dan Pieter Cuandis, untuk mengambil sikap tegas seorang dewan atas pengunduran diri Hengki Kurniawan sebagai Bupati Bandung Barat. Ada pengunduran diri daripada Bapak Hengki Kurniawan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023. Saat itu Pak, disusul dengan pengunduran diri surat dari yang dikop Bupati dan dicap Bupati oleh Bapak Hengki Kurniawan ditandatangani. Sedangkan di dalam surat tersebut, itu surat pengunduran diri itu harus segera ditindaklanjuti oleh DPRD. Yang kami tanyakan kepada bapak-bapak ini, apakah Pak Hengki Kurniawan ini sampai saat sekarang ini masih jadi bupati atau bukan? Yang kami tanyakan kepada bapak-bapak ini, apakah Pak Hengki Kurniawan ini sampai saat sekarang ini masih jadi bupati atau bukan? Satu itu Pak, mengingat surat permohonan yang disampaikan, surat pengunduran diri yang disampaikan tanggal 3 Juli itu
3 Juli kalau nggak salah. 13. Kalau saya lihat tinggal 3 Juli ya. Tanggal 3 Juli ini berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 78 menyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia. Itu saya kasih poin apa? Atau poin nomor 1, meninggal dunia. Karena meninggal dunia, dia udah meninggal dunia, dia tidak bisa melaksanakan tugas. Keduanya itu permintaan sendiri. Permintaan sendiri ini saya melihat bahwa permintaan sendiri ini adalah juga poin 1, sama poin A. Karena tidak bisa kalau permintaan sendiri itu dibahas kembali bahwa dia permintaan sendiri. Tapi permintaan sendiri mungkin dia mau nyalek, mungkin dia sibuk dengan pekerjaan yang lain atau juga mungkin yang lain-lainnya. Jadi di sini dikatakan, udah jelas di sini dikatakan berdasarkan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah pasal 78 menyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti. Selesai, berhenti. Dia meninggal dunia. Poin A, saya mendapatkan poin A. Permintaan sendiri juga sama. Karena permintaan sendiri itu hak seseorang, hak asasi manusia, dia tidak boleh kita larang-larang. Selanjutnya diberhentikan. Nah, kalau diberhentikan ini ada poin B-nya. Mengingat diberhentikan ini karena dia ada kasus. Mungkin ada kasus korupsinya atau ada penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Maka di dalam undang-undang ini kalau saya berpendapat bahwa Pak Hengki begitu dia mengundurkan diri, mengajukan diri, selesai. Tetapi yang justru anehnya bahwa dia masih menggunakan cap bupati di dalam surat yang kedua. Ini Pak, surat yang kedua. Suratnya Bupati Bandung Barat. Di sini perihal pengusulan pemberhentian Bupati Bandung Barat karena mengikuti pencalonan DPR RI dan akhir masa jabatan. Dan kenapa? Harusnya begitu DPRD menerima surat itu pada tanggal, kalau nggak salah informasinya tanggal 14 Agustus. Pada waktu itu kenapa tidak langsung ditindaklanjuti? Apa itu mengadakan rapat bamus untuk segera menggantikan Hengki sebagai pejabat bupati karena dia belum mengusulkan. Ini yang saya merasa prihatin sekali. Kenapa Dewan DPRD Kabupaten Bandung Barat terdiam? Dan saya mencurigai apa yang dilakukan Bapak Hengki selama ini sudah direncanakan. Dan saya mencurigai apa yang dilakukan Bapak Hengki selama ini sudah direncanakan. Masa surat dibikin pengunduran diri tanggal 3 Juli, tapi kok diterima sama DPRD tanggal 14? Ini saya jadi bingung Pak. Jadi apa ini ada rekayasa? Apa ini syarat dan kepentingan-kepentingan? Apa ini ada rekayasa? Apa ini syarat dan kepentingan-kepentingan? Karena kalau saya terjemahkan di dalam undang-undang ini sudah jelas di sini bahwa kepala daerah itu berhenti karena mengundurkan diri, permintaan sendiri untuk mengundurkan diri. Di sini sudah tertulis jelas. Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri sebagai Bupati Bandung Barat masa bakti 2018-2023 karena mengikuti pencalonan anggota DPR RI. Tangani di atas materai. Yang jelas materai ini adalah lambang keabsahan. Jadi kalau saya berbicara di sini, saya berhenti menjadi Ketua Umum P4 KBB. Waktu itu juga tidak usah mengadakan lagi pertemuan-pertemuan dengan P4 KBB karena ketemu bapak-bapak selaku ketua dewan juga sama mungkin. Hari ini saya mengundurkan diri, mungkin tidak mungkin besoknya akan mengadakan rapat, tapi ada pemaksaan kehendak di sini yang dilakukan oleh Bapak Hengki Gunawan. Udah mengundurkan diri, mutasi dilaksanakan dengan banyaknya yang tidak normatif. Udah mengundurkan diri, mutasi dilaksanakan.
dengan banyak yang tidak normatif. Ini sangat ini melangkahi daripada Pergub yang dibikin masalah batas kepangkatan. Karena ada Pergubnya itu. Tetapi kalau saya lihat hari ini banyak yang informasi ke saya bahwa tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Pergub. Sementara itu Pak, satu yang saya tanyakan kenapa tidak ditindaklanjuti surat pengunduran diri itu, dan kenapa surat pengunduran diri apa benar tidak ada kong kali kong antara DPRD dengan Hengki Kurniawan, dan kenapa surat pengunduran diri apa benar tidak ada kong kali kong antara DPRD dengan Hengki Kurniawan bahwa dibuatnya tanggal 3 Juli, diterima tanggal 14 gitu Pak, kira-kira gitu. Karena kami tentu saja banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan banyak lagi pertanyaan yang akan saya ajukan. Sementara segitu Pak Gitu, Pak Dewan. Jadi memang dalam surat itu ada tanggal 13 di dalamnya tanggal 3. Tapi kami menerima tanggal 11 Agustus hari Jumat kalau nggak salah sore. Tapi kami menerima tanggal 11 Agustus hari Jumat kalau nggak salah sore. Nah kami langsung karena ada jadwal bamus di hari Senin, kami langsung bamuskan. Karena bamus dari Senin itu rencananya yaitu tentang pemberitahuan pemberhentian akhir masa jabatan Bupati Kabupaten Bandung Barat. Nah karena ada surat itu masuk, kami juga dibamuskan di hari Senin itu. Dan waktu itu tidak jadi paripurna karena Pak Hengki sakit dan diundur. Dan waktu itu tidak jadi paripurna karena Pak Hengki sakit dan diundur pada tanggal 15 tanggal 15 dilanjutkan paripurna. Dan dalam bamus itu surat yang datang tanggal 11 itu kami tidak langsung paripurnakan karena kami koordinasi dulu dengan ini dari provinsi. Dan setelah melaksanakan koordinasi ke sana sudah ada jawabannya, dan jawabannya nanti saya terangkan juga bahwa waktu itu kita fokus ke pemberitahuan masa akhir jabatan Bupati. Jadi kami paripurnakan di tanggal 15. Dan kenapa Bupati masih bisa melaksanakan tugas sebagai Bupati? Kenapa tidak surat dari situ tidak ditindaklanjuti atau ada kongkolekong? Tidak, karena Bupati itu masih memang dalam Undang-Undang Nomor 23 11 ayat 1 bahwa Bupati berhenti itu bila pernah meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan karena kasus. Tapi ada surat edaran Mendagri, Mendagri tanggal 16 Juli 2023. Jadi Dewan, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten bila mana pindah partai, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, bila mana mendaftarkan menjadi calon DPR atau DPRD, itu harus mengundurkan diri, dan haknya, kewenangannya masih berjalan, masih lanjut sampai DCT atau masa akhir jabatan. Jadi dalam surat edaran itu ada, karena menurut undang-undang tadi karena diberhentikan atau meninggal dunia atau permintaan sendiri, tapi ada surat edaran dari Mendagri tanggal 16 Juli 2023. Jadi DPR, DPRD maupun Bupati Wali Kota itu persyaratannya mengundurkan diri dan hak kewenangannya masih tetap sebelum DCT atau masa akhir
jabatan. Nah itu kenapa masih berjalan, masih dapat melaksanakan tugas karena ada surat edaran dari Mendagri tanggal 15. Nah rencana kami untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri karena sudah konsultasi dengan provinsi dan itu nanti akan dilaksanakan rapat paripurna pengumuman atau pengumuman pengunduran diri bupati. Tapi tidak langsung mengajukan surat karena mengajukan surat sudah waktu paripurna pertama yaitu ke gubernur, ke Mendagri melalui gubernur yaitu tentang masa akhir jabatan bupati. Nah, mungkin paripurna kita akan laksanakan di rencana di bulan ini tanggal berapa menit lagi itu deh? Karena kemarin sudah jadi besok ya, tanggal besok. Nah itu mungkin sementara penjelasan dari kami, mudah-mudahan dapat diterima. Jadi kenapa masih berjalan, kenapa masih dapat melaksanakan tugas? Karena ada surat edaran Mendagri tanggal 16 Juli 2023. Jadi kami buat sekali aku bupati mengundurkan diri walaupun di atas mereka tidak serta merta berhenti karena akan terjadi kekosongan. Ini itu masalah itu akan terjadi kekosongan pemerintahan apabila hari itu berhenti Agustus sampai keluar surat. Apakah pemberhentiannya itu diizinkan atau tidak, dan kalau masuk ke Dewan DPR RI misalnya pencalonan itu sampai di chatting ya keluar. Nah sementara itu belum, dia masih melaksanakan tugas dan mempunyai kewajiban yang penuh terhadap jalannya pemerintahan di KPP. Seperti itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya bisa memaklumi tanggal 11 bahwa Pak Hengki suratnya sampai kepada DPRD. Jadi saya tidak ngerti sama sekali Pak. Kenapa sampai tanggal 11 sampai kepada DPRD? Sedangkan di situ disebutkan untuk syarat-syarat pencalonan DPRD. Secara logika kita berbicara bahwa pencermatan PKPU itu yaitu tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 untuk pencermatan syarat pendaftaran untuk DPR RI. Kalau lewat tanggal 11, tanggal 12 itu sudah rekapitulasi sudah menjadi DCS. Karena apabila tanggal 6 sampai tanggal 11 syarat pendaftaran itu penerimaan tanda terima dari DPRD itu diterimanya tanggal 12, tanggal 11. Karena itu pencermatannya tanggal 6 sampai tanggal 11 Pak. Terlambat ya 1 hari selesai, tidak akan bisa untuk mencalonkan. Di sini saya tidak habis pikir karena di dalam PKPU itu jelas bahwa pencermatan rancangan DCS adalah Minggu 6 Agustus 2023 sampai Jumat 11 Agustus 2023. Itu Pak ya. Jadi kalau sampai ke DPR-nya tanggal 11 Kenapa bisa terjadi? Bisa terjadi gitu. Saya bingung ini. Sedangkan surat itu tanggal 3 dibuat. Ya. Satu itu Pak. Kedua, apa yang Bapak katakan tadi masalah surat edaran dari Mendagri, di sini udah jelas Pak, ini undang-undang Pak. Masa undang-undang kalah sama surat edaran? Masa undang-undang kalah sama surat edaran? Dasar surat edaran itu dari mana? Karena di sini di undang-undang ini disebutkan di dasar Undang-Undang 23 tahun 2000 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan atau kepala daerah berhenti. Ini tafsiran saya, maaf ya Pak, kita punya tafsiran masing-masing. Dia berhenti karena meninggal dunia. Dia berhenti karena permintaan sendiri. Udah berhenti Pak. Udah berhenti di situ Pak. Masa orang mau berhenti terus-terusan disuruh? Kalau masalah sekarang PLH itu gampang. Semudah memberikan tepuk tangan sekarang berhenti, besok jadi ada PLH. Kalau masalah sekarang PLH itu gampang. Semudah memberikan tepuk tangan sekarang berhenti, besok jadi ada PLH. Itu alasan-alasan yang tidak
Dewan, gitu. Meskipun itu ada edaran, Bapak saya minta tegas saja lah selaku DPRD. Bapak saya minta tegas saja lah selaku DPRD. Meminta supaya Hengki liren atau kayak Selika di Purwakarta ya, Kerawang. Begitu dia mengalami pengunduran ini, sudah selesai dia bunyi. Dia konsentrasinya kepada pencalegan. Itu contoh-contoh sebagai Bupati Kerawang sekarang. Ini jangan sampai membuat kegaduhan lagi, membuat rotasi mutasi lah, ada kebijakan. Kalau memang ini benar, dia udah berhenti tanggal 13, berarti bapak-bapak makan duit haram dong. Rotasi mutasi lah, ada kebijakan. Kalau memang ini benar, dia udah berhenti tanggal 13, berarti bapak-bapak makan duit haram dong. Karena ini sudah tidak berhak lagi untuk tanda tangan keuangan. Ini mungkin pemahaman kami gitu ya dari Pempat KBW dengan rekan-rekan. Karena di sini ini undang-undang Pak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kepala daerah berhenti karena meninggal dunia permintaan sendiri atau diberhentikan di klausul ini Pak. Terus ada edaran. Edaran kan sifatnya edaran. Edaran itu biasanya sifatnya himbauan. Tapi terserah itu mengartikan kita permasalahan yang tadi Bapak katakan. Jadi di sini udah jelas Pak, ini dimeterai Pak. Di sini jelas juga ada cap bupati. Ini tanggal 11 hubungan kami mohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Merauke untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme ketentuan undang-undang. Jadi jangan segini Pak, kurang mundur. Ini daya surat edaran. Meskipun saya udah mundur juga, setelah tek antik ada kunjungan naon gitu. Jadi seolah-olah dijadikan permainan Bandung Barat ini. Jadi seolah-olah dijadikan permainan Bandung Barat ini. Bapak bisa lihat sendirilah kenyataan di lapangan sekarang. Saya minta ada kertasan. Saya menambahkan saja karena tadi berbicara tentang surat edaran dari Dirjen Kota Kemendagri. Saya rasa ini tidak relevan dengan apa yang menjadi pembahasan kita. Karena Saudara Hengki Kurniawan itu jabatannya sebagai bupati, bukan sebagai anggota DPRD yang pindah partai. Saya rasa ini tidak relevan dengan apa yang menjadi pembahasan kita. Karena Saudara Hengki Kurniawan itu jabatannya sebagai bupati, bukan sebagai anggota DPRD yang pindah partai. Ya, kalau berbicara tentang surat edaran dari Dirjen Kota Kemendagri itu tanggal 16 Juni tahun 2023, itu pemberhentian anggota DPRD provinsi atau kabupaten kota ya yang pindah partai, sehingga dia harus PAW. Kalau kita membicarakan tentang Hengki sebagai bupati, bukan sebagai anggota dewan, ya. Nah, meskipun di situ ada poin keempat, ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Sunarya, ya, tentang DCC tersebut. Nah, yang menjadi poin kami ini adalah kenapa prosesnya tidak dilakukan begitu. Nah, yang menjadi poin kami ini adalah kenapa prosesnya tidak dilakukan begitu. Ya, proses ketika surat itu sudah diterima oleh DPRD, ya, kan di surat yang dilayangkan oleh Pak Hengki sendiri pun menunggu proses tersebut kan. Gitu, ada rapat oleh DPRD, kemudian pengusulan kepada gubernur untuk ke Kemendagri dan lain sebagainya begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tadi begitu Pak. Ya, jadi ya seperti apa yang tadi ketua kami sebutkan, naon sih gitu.
Itu saja, meskipun tadi sudah dijawab kayak naon gitu. Ya, ini kebetulan ada teman-teman media juga ingin ada kejelasan. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan ada kegaduhan berikutnya, rotasi mutasi, bahkan sampai akan wah ini jigana gitu. Ya kasar mah tadi cek ketua kami lah, ada uang haram gitu. Nah itu yang kami tidak mau gitu terjadi di KPP ini. Ada uang haram gitu. Nah itu yang kami tidak mau gitu terjadi di KPP ini. Ya, jadi perjalanan Bandung Barat, Pak Sunaria begitu hafal betul gitu ya, ketika beliau dulu ikut memperjuangkan juga itu sampai kemudian akhirnya menjadi satuan gitu ya. Nah itu luar biasa Pak. Jadi tolong Bandung Barat ini jangan dijadikan ajang main-main lah ya, baik itu eksekutif ataupun legislatif. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Sunaria, Pak Petal, kemudian Pak Ali, teman saya dulu waktu aktif saya sebagai kepala dinas, Bapak sebagai anggota DPR sampai sekarang masih tetap, Pak. Itu aja. Yang ingin saya tanyakan, satu, tadi yang disampaikan oleh ketua kami kaitan masalah pemberhentian maupun pemberhentian Pak Hengki kaitan dengan undang-undang yang ada tercantum. Itu penafsiran berbeda-beda, Pak. Ada yang mengatakan itu sudah sah, tidak usah ada dari paripurna, dari Dewan maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Ada yang mengatakan juga bahwa itu sah karena walaupun yang mengundurkan diri tidak bisa dicabut. Yang ingin saya tanyakan nanti, saya akan menanyakan ke orang-orang hukum yang mengerti tentang tata pemerintahan ini, apakah itu betul atau tidak. Kalau sudah betul, saya itu bahwa pemberhentian itu sudah betul sesuai dengan aturan yang ada, saya akan melaporkan Pak, itu adalah maladministrasi. Saya akan melaporkan Pak, itu adalah maladministrasi. Kemudian keputusan yang dilaksanakan oleh Pak Hengki dengan Dewan itu tidak sah, tapi cabut Pak. Tapi saya menanyakan dulu karena saya berbicara begini kalau tidak jelas kan tidak pasti. Kalau ada kepastian saya akan melaporkan Pak, terjadi penindakan penipuan terhadap putusan Dewan karena ditantangan oleh Pak Hengki sebagai bupati yang telah mengundurkan diri. Kalau itu sudah sah tidak boleh. Nah itu akan saya tanyakan dulu, saya akan menanyakan, Bapak juga silakan mana yang benar penafsiran itu, karena masing-masing berbeda-beda. Tapi kalau memang itu benar, saya akan melaporkan Pak, karena mewakili Pak ini juga, karena kasihan banyak PNS yang benar bekerjanya kalah oleh yang tadi aturan mengatakan ada sesuatu gratifikasi. Tapi kalau memang itu benar, saya akan melaporkan Pak, karena mewakili Pak ini juga, karena kasihan banyak PNS yang benar bekerjanya kalah oleh yang tadi aturan mengatakan ada sesuatu gratifikasi. Karena walaupun yang senior, contoh nih saya contohkan, pangkat 4A, pengalaman atau usul kepangkatan, dia udah lama Pak, tapi tidak pernah diusulkan. Tapi yang baru kemarin 3D, 3C, tiba-tiba naik jadi kepala bidang. Ada apa? Itu pertanyaan saya Pak. Pasti ada sesuatu di balik udang gitu. Itu ya Pak ya. Nah kemudian yang kedua, mengatakan bahwa saya tidak apa-apa sesuai dengan mekanisme dan lain-lain. Kalau saya baca di laporan-laporan pengaduan ini, contoh, camat Ustadz Ali. Dia sarjana agama. Kemudian yang kedua, dia baru 6 bulan menduduki sekcam, tiba-tiba naik jadi camat. Kalau zaman almarhum Pak Ubakar diputar dulu, Pak juga mungkin apa. Yang sekcam itu pertama ke Cipongkor, ke Cinangkerta, ke Gunung Hari, udah jam terbangnya baru masuk ke dalam diangkat camat yang sekitar perkotaan. Ini tidak dilaksanakan. Ada apa itu? Kalau tidak ada sesuatu, itu yang pertanyaan. Ada apa itu? Kalau tidak ada sesuatu, itu yang pertanyaan. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan pangkat yang belum terpenuhi, 3C, tiba-tiba naik jadi kepala bidang. Punya prestasi apa dia? Kan tidak punya prestasi. Prestasinya mungkin dugaan nih Pak. Dugaan dia bayar uang. Itu, Pak ya. Saya menduga, saya tidak menyangka dulu, menduga dulu. Karena kalau saya mengatakan pasti, berarti saya dituntut Pak. Kalau dugaan tidak boleh dituntut Pak, itu kan baru dugaan. Nah sekarang itu beredar rumor
Di mana? Di Pemda itu. Kebetulan saya senior di sana, banyak yang bicara kepada saya, Pak, kunaon Pak Dodi seperti ini, teuing cuk urang teh. Saya tidak mengikuti masalah tersebut. Tapi lama-lama banyak yang mengatakan, akhirnya saya ada kepedulian, Pak. Pak Yakob telepon ke saya, Pak Dodi, ini gimana? Ini harus nanyakan dulu ke ahlinya. Saya tidak bisa memutuskan apa-apa karena ada ahli yang mengatakan begitu. Pak Yakob, kalau ini benar, saya akan membiayai, saya akan menuntut. Kalau ini benar, saya akan membiayai, saya akan menuntut ke mana? Ke pengadilan. Saya melaporkan ke kejaksaan tinggi, melaporkan ke Polda bahwa ini ada pemalsuan datangan dan segala sesuatu yang disampaikan dicabut. Itu aja. Terima kasih, Pak. Saya nama Pak. Saya Eman Sulaiman, Pak. Kebetulan saya bendahara P4 KBB, satu-satu perjuangan untuk pemekaran. Saya akan mendapatkan dan akan mempertanyakan dulu sama Dewan. Dengan rotasi-mutasi kemarin, apa ada kejanggalan nggak menurut Dewan? Dengan rotasi-mutasi kemarin, apa ada kejanggalan nggak menurut Dewan? Satu itu, karena ada seluk-beluk masalah rotasi-mutasi beredar di masyarakat, bermasalah. Saya nanya juga teman-teman Dewan ini, apa ada masalah nggak dengan rotasi-mutasi itu? Satu itu. Kedua, dalam rotasi mutasi itu kan ada 4 pilar yang harus bertanggung jawab. Bukan Hengki saja saya bilang. Dalam rotasi mutasi itu kan ada 4 pilar yang harus bertanggung jawab. Bukan Hengki saja saya bilang. Ada asisten 1, asisten 3, inspektorat sama kepegawaian. Sekda, kenapa itu pada diam? Kenapa itu pada diam? Kalau menurut mereka itu benar, kita akan terima. Itu kan kalau salah satu dari 4 orang atau 5 orang itu ikut adil dalam rotasi-rotasi hadir, berarti dia menyetujui. Makanya saya nanya dulu sama teman-teman, sama bapak-bapak yang terhormat ini, sangat menurut bapak-bapak. Dengan gerakan-gerakan itu, apa pernah kiat-kiat apa yang bapak panggil tentang birokrasi Bandung Barat? Jadi jangan sampai teman-teman juga media juga jangan sampai menyalahkan Hengki terus. Karena apa yang 5 orang itu nggak pernah disentuh sama wartawan juga, gitu kan? Jadi jangan sampai teman-teman juga media juga jangan sampai menyalahkan Hengki terus. Karena apa yang 5 orang itu nggak pernah disentuh sama wartawan juga, gitu kan? Dewan juga program, kenapa nggak disentuh gitu kan? Cuma diam. Kasihan Hengki terus tadi dihajar terus, tapi teman-temannya ini kan enggak. Coba kita berpikir positif dulu lah, gitu kan? 4 pilar itu kemana? Kan itu pekerjakan. 4 pilar itu kemana? Kan itu pekerjakan. Itu dia ikut menghadiri dalam rotasi-rotasi itu. Kalau pandangan saya dengan menghadiri itu berarti dia sah, nggak ada masalah. Kalau dia tidak menghadiri berarti ada apa-apa. Tapi kan pada diam semua. Birokrat yang 4 itu yang nggak bisa kebijakan itu. Mohon itu Pak untuk dijawab, apakah menurut Bapak dalam rotasi-rotasi itu sah atau tidak? Sejauh mana kiat-kiat Bapak dengan ramainya di masyarakat tentang rotasi-rotasi itu? Apa nanti ada pemanggilan untuk pemerjakan cabut bupati untuk ke Dewan? Saya mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipertanyakan itu kalau secara hierarkis bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, bahwa SK itu memang bukan termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi pasal 7 kita bisa baca ada urutannya di situ. Bahwa undang-undang memang punya kekuatan hukum lebih tinggi setelah undang-undang dasar. Nah itu yang bisa saya sampaikan secara hierarkis, yang artinya bahwa SE itu sebetulnya merujuk pada undang-undang. Dia hanya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan ini, ya karena dasar hukumnya pasti dia mengutip peraturan perundang-undangan yang ada. Dia di akhirnya menyatakan bahwa ada keputusan ini. Jadi secara hierarkis begitu Pak.
memang sudah diatur oleh Undang-Undang 12 tahun 2011. Begitu Pak Ketua. Ya, antara undang-undang dan SE itu gimana gitu? Lebih tinggi mana gitu? Lebih tinggi undang-undang Pak. Lebih tinggi undang-undang. Tapi dengan adanya SE bisa diberlakukan juga itu atau gimana? Jadi agak susah juga kita melihat substansinya gitu Pak. SE itu mengatur tentang apa? Ya, saya tadi bicarakan juga bahwa dengan adanya surat itu saya konsultasi dengan ini dari bagian hukum Sekwan ke provinsi, bahwa memang provinsi juga mengacu ke SE itu, bahwa memang provinsi juga mengacu ke SE itu. Jadi di provinsi juga penjelasannya sama dengan DSE, bahwa sebelum DCT atau masanya berakhir, masa jabatannya berakhir, masih bisa melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya dan mendapat haknya sebelum DCT dan jabatannya berakhir. Itu hasil komunikasi ke sana. Makanya setelah hasil komunikasi ke sana, saya akan melaksanakan paripurna tentang pengunduran diri. Nah, dari harus dijawab dari itu apakah sah atau tidak, saya tidak bisa menyebutkan kewenangan dia prerogatif bupati, tapi pada prinsipnya untuk penempatan itu kan ada pemerjatan. Jadi semua sudah diolah pemerjatan, dilaksanakan atau tidaknya itu kewenangan pemerjatan itu. Dan dari Bapak, ya alhamdulillah kalau memang itu mau ditelaah, diteliti, dan apabila masalah SE dan ini dengan undang-undang itu tidak bisa dilaksanakan sesuai SE, ya kami persilahkan. Karena bagian hukum kami juga menyatakan bahwa undang-undang lebih tinggi, tapi SE itu ada runtutannya dari undang-undang juga. Tapi kalau bisa menjelaskan juga dari Bapak, kami harapkan dapat penjelasan dari Bapak. Dari asisten nih, dari asisten. Assalamualaikum, Kang. Tadi pagi ada berita pelantikan pejabat di KBB bisa dibatalkan. 2 jam kemudian berita itu hilang di internet. Kita kira siapa yang menghilangkan berita itu karena harus dibatalkan. Nah, seperti itu tuh banyak ke saya tuh Pak. Gambar Hengki pakai dolar di sini Pak, ada. Hengki pakai dolar, dia ngomong yang betul tapi di sini dolar Pak. Hengki pakai dolar, dia ngomong yang betul tapi di sini dolar Pak. Kemudian PNS mau menghujat Pak ke Pak Hengki itu Pak. Terus terang di sini banyak saya kenapa saya datang di sini itu ingin menyampaikan aja. Ternyata Pak Bupati kita tuh kalau mengatakan mengelesnya jago Pak, karena saya ini. Saya dengar kemarin, saya dengar di teman-teman PNS, kenapa terlambat? Adu argumentasi Pak. Kenapa argumentasi? Karena untuk eselon 2 udah betul Pak, karena ada open bidding, udah ada mekanisme 1 dan 2, 3 itu kewenangan dari Pak Bupati. Oke. Tapi untuk eselon 3 dan 4 itu tidak ada. Bapak Jakat, Ade Jakir aja menitipkan orang-orangnya tidak berhasil Pak ke Pak Bupati itu Pak. Tapi untuk eselon 3 dan 4 itu tidak ada. Bapak Jakat, Ade Jakir aja menitipkan orang-orangnya tidak berhasil Pak ke Pak Bupati itu Pak. Itu jika saya enggak, itu berita Pak ya. Saya betul tidak tahu. Nah, kemudian yang keduanya ternyata setelah saya dengar juga, saya tidak menuduh juga. Kang, terbuka duit mau jadi di KBB mah. Kang, terbuka duit mau jadi di KBB mah. Nah, kita Pak kira aku begitu diatur Pak begitu. Nah, Bapak sebagai Dewan Legislatif pengawas dari tersebut harusnya membentuk pansus Pak. Walaupun dia sudah keluar dari bupatinya, wajib dipanggil, benar atau tidak? Karena dengan pansus Bapak bisa memanggil kepala pegawainya. Apakah mekanismenya sudah betul tidak? Pangkat yang ini kelihatan tidak? Nah dari situ baru kelihatan Pak. Tapi kalau Bapak tidak dipansuskan tidak akan kelihatan. Banyak mengelesnya Pak. Jadi saya harapkan Bapak-bapak yang terhormat, saya inginkan dipansuskan aja Pak Hengki ini Pak.
Saya inginkan dipansuskan aja Pak Hengki ini Pak. Walaupun udah ada pensiun, baru ketahuan di situ Pak, benar atau tidaknya. Terima kasih Pak. Gitu. Apa dengan sederhana itu Bapak mengatakan itu sudah sesuai dengan pernyataan? Harus lebih menggali lagi Pak. Jangan sampai cuma lihat lahiriah saja, tapi kenyataan di lapangan seperti kalian itu bicara seperti itu kenyataan di lapangan. Di WA Pak. Yang cuma jangan sampai bahasa Bapak karena sudah sesuai dengan pernyataan, jangan bahasa serendah itu. Harus ada gergeti karena lapangan seperti ini gitu kan. Jangan aduh itu sudah seperti ini sudah sesuai dengan pernyataan. Aduh kasihan Pak. Yang perkataan Pak Duli itu kalau Bapak jawaban seperti itu kasihan Pak. Terima kasih. Ya, ini masukan dari Pak Duli yang sangat baik sekali karena di lingkungan kami ini kan Dewan Parame sebenarnya Pak, jadi perbincangan masalah pengangkatan orang. Tapi kami menyatakan Pak Berluangan memang prosedurnya seperti itu Pak, mau gimana lagi karena Bapak pejabat yang mengetes atau memilih dan itu kesalahan dilakukan ya kesalahan Bapak pejabat ya kami akan ngobrol nanti dengan pimpinan lain tentang masukan dari Pak Rodi untuk dipansuskan. Masukkan aja itu Pak. Ya akan kami masukkan ngobrol dengan pimpinan dan anggota nanti di Bamus besok akan saya sampaikan usulan dari Polri. Insya Allah kami akan sampaikan. Mohon Pak Im bisa. Ya, kalau misalnya tadi masalah betul tidaknya masalah undang-undang dan SE ya kami sementara merujuk ke SE sementara. Jadi kami tidak hafal lagi kalau mana yang benar mana yang salah. Kami persilakan ya Polri untuk komunikasi dengan bagian hukum seperti apa. Tapi dalam hal ini apa yang Bapak katakan betul. Tapi dalam hal ini tolong Bapak ada satu kebijakan. Kebijakan yang bisa menyelamatkan kepada keseluruhan. Kalau ini Bapak merujuk kepada SE, ini Pak Hengki akan mengadakan rotasi lagi. Bagi cari maut dari wae Bandung Barat. Bagi cari maut dari wae Bandung Barat. Jadi saya sangat mengharapkan Bapak merujuklah dulu kepada undang-undang yang ada dasar hukumnya, yang pasti bahwa Pak Hengki sudah berhenti dengan menyatakan pengunduran diri. Sudah. Nah, sedangkan ada kepastian dan tidaknya, sementara Pak Hengki berhenti aja dulu. Bapak juga tidak menyalahi undang-undang. Berhenti aja dulu sesuai dengan undang-undang itu. Karena ya Pak Hengki diberhentikan, besok kan kita paripurna. Berhenti, sudah selesai. Nah apabila nanti setelah kita mengadakan konsul hukum ternyata SE yang SE yang berlaku, itu jadikan pembelajaran buat kita. Tapi kalau di mana SE itu tidak berlaku, Pak Hengki mau tahan itu kan dia lebih bahaya lagi. Gitu. Karena dengan kemarin rotasi Bapak-bapak bisa lihat reaksi daripada masyarakat. Masyarakat ayah nanti saban hari bahwa ini maladministrasi, bahwa ini segala rupa. Silakan Pak Hengki mencari pembenaran. Silakan. Kami juga mencari pembenaran sama. Ya. Jadi apa yang katakan Pak Ai, saya mohon dengan hormat. Marilah kita berjalan sesuai dengan undang-undang. Di pasal 78 bahwa Pak Hengki sudah berhenti dengan mengundurkan diri. Sudah itu. Di pasal 78 bahwa Pak Hengki sudah berhenti dengan mengundurkan diri. Sudah itu. Merujuk kepada SE, rapatkan itu. Konsultasikan, tapi ini berhenti dulu. Betul kan? Gitu. Harus berhenti dulu. SE kita bahas lagi. Untuk saya edaran itu, karena di situ telah menitik beratkannya karena pencalekan. Surat edaran itu karena kita mau ada apa? Pemilu. Saya yakin kalau ini bukan karena tahun politik pemilu tidak akan ada surat edaran itu. Karena yang titik berat saya lihat itu adalah pemilu. Jadi di sini Pak Api, orang tua saya, Kang Ai, ada Kang Peter. Saya meminta ada kontrol sosial yang betul-betul sekali. Saya meminta ada kontrol sosial yang betul-betul sekali untuk menjadi pengawasan di pemerintahan, dan juga ada satu sikap yang jelas
dari DPRD. Karena ini surat ini datangnya tanggal 11 Agustus diterima dan sekarang udah tanggal berapa? 29. Terlalu lama Pak. Harusnya Bapak begitu menerima surat tanggal 11 itu segera sidang paripurnakan. Terlalu lama Pak. Harusnya Bapak begitu menerima surat tanggal 11 itu segera sidang paripurnakan. Harusnya supaya ini ada kejelasan nanti. Kami ini terus terang dari organisasi tentu saja banyak kekurangan pengetahuan dan sebagainya. Tetapi tentu saja saya ini meskipun kami jarang teriak-teriak juga memperhatikan terus. Karena Baperjakat yang kemarin dilaksanakan, saya yakin tidak berjalan. Karena Baperjakat yang kemarin dilaksanakan, saya yakin tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Mau mungkin Sambodo-bodo lewat Baperjakat sudah lama dia di PNS. Bisa menempatkan golongan pilocer tiba-tiba tidak setap jadi kami mau mungkin lah secara normatif ada batas kepangkatan gitu kan enggak di Pergub juga udah jelas itu. Pak Egi ini sudah mengangkangi dia undang-undang atau melewati daripada undang-undang. Pak Egi ini sudah mengangkangi dia undang-undang atau melewati daripada undang-undang tahun pasal 78 itu. Jadi saya minta dalam sidang paripurna besok yang dilaksanakan kita berdasar undang-undang aja dulu lah, nggak usah ada SE kan edaran sifatnya. Mana yang lebih tinggi ya undang-undang dulu. Masalah SE kita bahas nanti. Berhentikan dulu Pak Hengki karena sesuai dengan undang-undang. Karena jelas Pak. Jelas. Di sini artikulasinya jelas. Berdasarkan Undang 23 tentang pemerintahan pada pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia karena permintaan sendiri. Ini udah berhenti Pak, udah berhenti dan terus dia buat lagi dengan cat bupati. Berarti ilegal tuh. Ada tanda tangan Pak Hengki ya. Terus di sini juga udah jelas ini di tanggal 3 Juni. Itu Kang Ai, saya minta kepada Bapak agar kami tidak viral terus gitu. Saya yakin kedatangan kami di sini juga terus diberitakan media. Jadi kejelasan sikap daripada DPRD ini betul-betul sebagai wakil rakyat kami di sini. Saya memohon kepada Bapak fungsi tugas tingkatkanlah. Gitu. Saya yakinlah bahwa Bapak punya integritas, punya satu sense of belonging, rasa memiliki pada daerah ini. Begitu aja baik dari saya. Terima kasih sekali. Pengunduran diri Bupati ke Mendagri melalui Gubernur itu Pak yang akan dilaksanakan. Jadi untuk pemberhentian bukan kewenangan kami mungkin karena memang paripurna itu tidak mengumumkan bahwa Pak Hengki mengundurkan diri. Dan saya mengajukan pengunduran diri ke Mendagri melalui Gubernur seperti itu. Begini Pak, saya pernah mendengar, tapi punten, benar enggaknya saya nggak tahu. Ketua KPU berbicara bahwa ini viral gara-gara ada surat ini. Seharusnya surat ini disebutkan. Ini kesalahan besar bagi Ketua KPU kalau bicara begitu. Bupati adalah dipilih oleh masyarakat. Apabila dia mau berhenti, harus menginformasikan lagi pada masalah Pak, saya harus mau berhenti. Begitu Pak ya, gitu. Jadi jangan disubut-subut, surat ini harus ada transparansi karena bupati itu dipilih oleh masyarakat. Kalau mau berhenti ya harus kasih tahu lagi masyarakat Pak. Gitu. Ya mungkin nanti pada sidang paripurna besok, Bapak saya ada punya pemahaman, mungkin Bapak tidak bisa memberhentikan. Tetapi sebenarnya Bapak juga bisa memberhentikan bagaimana sidang paripurna tersebut terjadi satu dinamika. Sebenarnya, jadi kalau semuanya audien peserta sidang pengen memberhentikan sesuai dengan pasal undang-undang, mau bagaimana lagi Bapak? Ya, benar nggak Pak? Ya. Kecuali kalau audien, oh ya, nanti kita serahkan kepada Mendagri, nanti Mendagri yang memberhentikan.
Bupati Karawang yang sekarang ini juga sama berhenti karena pencalegan. Sama dia juga berhenti. Tapi nggak usah nggak pelantikan lagi, nggak itu lagi, nggak bikin lagi kegaduhan. Ada kekhawatiran kami bikin lagi kegaduhan kalau ada sikap DPRD nggak jelas, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya. Sampai di sini aja. Terima kasih. Dan masukannya udah dicatat. Pendapat masukan dari Pak Dodi, dari yang lainnya. Kami akan membahas di Bamus besok di mana ya, di Novena ya. Di Novena akan. Paling sedikit ya ini bahasan dari Pak Yaman. Itu kan kenapa? Nah harusnya kalau kita mau open bidding, seorang dari BPKMD itu melihat syarat kepangkatan. Contoh di DGLH, Soekarno terpangkat ini Pak Haji 4A katanya. Itu paling baru sekretarisnya 4B. Harusnya tuh dilihatkan, ikut aja open bidding, jangan ditunjuk karena perintah bupati langsung melaksanakan. Itu kelemahan yang ada di mana Pak? Di BKMD Kabupaten Bandung Barat tuh. Yang saya dengar nih Pak, Ibu Pidik saya kata dia bisa apa yang bergeraknya Ibu Yunita katanya. Ibu Yunita teh seorang kabit mau jadi sekdis ngatur lain-lainnya katanya. Sampai Pak Hengki juga mengeluarkan kata-kata ingin tetap melantik itu berdasarkan dari Ibu Yunita. Banyak berita yang tidak benar ke saya. Saya benar tidaknya saya tidak tahu. Contoh yang paling besar Pak Virgo, saya dari jabatan dulu sampai sekarang tetap kepala seksi. Pak Virgo benar nggak Pak? Udah naik belum? Belum. Lihat itu contoh yang paling baik aja. Itu orang pintar, punya wawasan, punya apa masa nggak dinaikin Pak? Kalau dia Pak Virgo terprotes, Pak Virgo, kalau saya masih ahli protes Pak. Udah kan Lolita, Pak naik. Saya duit Pak. Katanya ini bukan dugaan Pak. Saya kalau menduga langsung kan saya salah, bisa dipidanakan. Dugaan Pak Virgo mau merah duit, Pak Virgo segitu yang lain. Bukan duit Pak. Punten Pak Virgo ya, punten ya. Mohon izin Pak Pimpinan. Jadi mungkin yang tadi kami aku sampaikan bahwa ada surat pernyataan tanggal 3 itu saya baru ini Pak, baru tahu. Tapi kalau misalnya berdasarkan data yang ada di kita itu tanggal 13 Juli. Tanggal 13 Juli data yang masuk ke kita Pak ya. Nah, itu sesuai dengan register kita Ibu baru masuk itu tanggal 11 Agustus. Jumat sore. Betul. Jumat sore itu. Jam 16. Jadi surat pernyataan yang mungkin yang disampaikan oleh Kang Yakob itu saya nggak tahu surat pernyataan yang kemana dan isinya apa. Saya juga tidak baca. Yang saya baca itu adalah surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua DPR, pimpinan DPRD per tanggal 13 Juli. Itu yang saya tangkap. Kemudian 3 Juli Pak. 13 yang saya baca Pak ya, yang sesuai dengan yang saya real saya baca waktu itu tanggal 13. Kalau tanggal 3 Juli saya tidak baca karena saya tidak tahu itu ditujukan ke siapa gitu dan isinya pun apa. Nah yang kedua mungkin sebagai bahan diskusi kita, ya saya tidak berbicara memihak ke siapa-siapa, tetapi secara hukum saya sampaikan bahwa pasal 78 ayat 1 itu kan memang betul yang disampaikan itu bahwa kepala daerah itu berhenti karena satu meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga harus diberhentikan. Nah dalam kasus ini kalau dari segi hukum administrasi negara itu tidak serta-merta Pak. Ketika seorang kepala daerah melakukan pengunduran diri, karena apa? Kalau ketika ditujukan ke DPRD, sebetulnya di pasal 79 ada penjelasannya Pak. Pasal 79 itu DPRD mengumumkan ada surat pernyataan pengunduran diri, kemudian mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, karena Menteri Dalam Negeri kan yang mengangkat, diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diproses, dan prosesnya itu kan
dari DPRD dikirim ke gubernur, jadi melalui gubernur baru disampaikan kepada Mendagri. Nah itu, jadi dalam hal ini tidak serta-merta bahwa ketika seorang kepala daerah mengundurkan diri, ya ini dari segi hukum, tapi masih bisa silakan saja misalnya cari referensi lain. Tapi secara hukum tata negara bahwa pengunduran diri itu tidak serta-merta berakhir. Karena kalau misalnya berakhir misalnya dengan serta-merta, artinya ada terjadi kekosongan kepala daerah. Itu akan stagnan. Siapa yang ambil keputusan? Karena Pasengda pun tidak bisa ambil keputusan kalau tidak ada penunjukan dari Mendagri. Nah ini bahan diskusi kita, Pak ya. Jadi bukan saya ini pendapat saya itu adalah mutlak. Nah, jadi tetap DPRD harus mengusulkan itu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Dan proses finalnya adalah ketika keputusan Mendagri itu turun memberhentikan. Begitu Pak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ke pimpinan dan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Kalau dulu Bapak Jakar, lihat kalau mutasi eselon 4 pangkat dalam daftar pangkatannya golongan eselon berapa, apakah bisa naik ke eselon 3. Nah eselon 3 juga dilihat apakah bisa naik ke eselon 3A, dilihat daftar pangkatannya, jejak rekam kerjanya dan lain-lain. Apabila terpenuhi, usulkan oleh Bapak Jakar kepada Pak Bupati sebagai pembina kepegawaian. Kalau lihat sekarang seperti apa? Yang saya dengar, dugaan itu tidak dilaksanakan. Dugaannya Bu ya? Iya. Kalau saya mengatakan benar kan saya bisa dipidana. Ini dugaan, mengatakan tidak benar. Contoh, pangkat 3D memang bisa jadi kabag. Tapi kalau baru 6 bulan, contoh Pak Heru di PU Bina Marga, jadi kabag umum. Ada apa itu? Nah, kemudian yang maksudnya yang pangkat-pangkat yang tidak memenuhi syarat dijadikan itu ada apa? Contoh yang paling besar adalah sekcam memang. Kan harus punya ilmu pendidikan pemerintah, harus kemampuan kerajaan. Kemudian tiba-tiba diangkat jadi apa? Camat memang. Ada apa? Nah, kalau udah betul mekanisme dan lain-lainnya tidak masalah. Ini saya datang ke sini itu untuk mengidentifikasi apakah mekanismenya betul atau tidak. Nah kalau dipansuskan baru kelihatan mekanismenya betul atau tidak. Karena kalau dipansuskan nanti DPRD memanggil kepala BKM kepegawaian dan sekarang BKMD ya. Nah coba daftar kesepakatannya, misalnya di Dinas Lingkungan Hidup, daftar kesepakatannya mana, yang naik siapa saja, di PU daftar kesepakatannya mana bisa kelihatan. Nah tiba-tiba yang tidak naik pangkat tidak memenuhi, kenapa naik? Nah ada apa itu? Nah itu baru ketahuan. Berarti artinya mendesak Dewan dulu untuk melakukan pansus. Harus pansus dulu, karena kalau tidak pansus tidak ketahuan. Kalau sekarang wacana manggil itu kan tidak akan ketahuan. Kalau secara pansus pasti ketahuan. Cuma memang pansus tidak sulit, harus ada masukan dari fraksi-fraksi lain gitu ya. Kalau udah dia setuju, nah dari dulu kan itu ribut terus. Setiap mutasi ada masalah. Lebih baik sekarang dipansuskan aja gitu. Kalau permasalahan pemberhentian sudah jelas, baik itu sudah berhenti karena di pasal di Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 78 ayat 1 bahwa pemberhentian kepala daerah yaitu apabila kepala daerah itu 1 meninggal dunia, 2 permohonan sendiri, permintaan sendiri. Nah udah jelas karena undang-undangnya sudah begitu, dia harus sudah berhenti sebenarnya secara etika dan moral. Permasalahan prosesnya harus ke Mendagri itu kan proses dari perjalanan. Tetapi dia sudah berhenti pada waktu itu tanggal 3 Juli. Di sini juga jelas kan dikatakan. Jadi pasal 78 menyatakan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia. Dan permintaan sendiri juga diberhentikan. Kalau pemerintahnya udah berhenti waktu itu juga. Kalau masalah dia proses ke Mendagri, ke Gubernur Jawa Barat, sidang paripurna untuk pemberhentian dan sebagainya, itu mah proses. Proses itu berjalan silakan. Bagaimana tentang surat edaran dari Mendagri? Edaran itu hanya berbentuk surat edaran, sifatnya himbauan itu mah kepada DPR pencalegan. Bukan tupoksinya untuk bupati, bukan. Dan lebih tinggi undang-undang. Ini kan undang-undang lebih tinggi dong dasar hukumnya. Undang 23 tahun 2014. Ya. Sekarang apa yang dikehendaki oleh PN4KBB terkait sama harus ada sikap dari DPRD yang jelas. Kenapa surat dari Pak Hedi itu tidak ditindaklanjuti?
diadakan sidang harusnya ini kan waktunya setelah tanggal 29, surat itu datang tanggal 11, makanya dilayani DPRD atau ya. Satu lagi kan tadi masalah rotasi dan promosi apa penilaian dari P4 KBB? Tadi kemarin itu barusan Dewan Penasihat juga sudah bicara Pak Dodi bahwa terjadi carut marut, jelas-jelas Pak Bupati melanggar apa yang sudah diperbukan di dalam batas Kepaknata. Jelas-jelas Pak Bupati melanggar apa yang sudah diperbukan di dalam batas Kepaknata yang dia bikin. Nah, itu. Jadi karena bisa tiba-tiba staf jadi kabit, nggak mungkin lah. Jadi ini saya kira Baperjakat tidak berjalan. Ini saya kira Baperjakat tidak berjalan. Kalau Baperjakat berjalan mah pasti tidak akan terjadi carut macam ini. Taman Pak Eman. Tambahkan sedikit, kalau masa rotasi mutasi kita harus ingat bahwa kita ada pekerjaan. Boleh orang mengatakan tidak terlibat. Tapi kita tanyakan sama mereka, dia terlibat atau tidak? Jangan sampai di masyarakat itu ada bahasa tidak terlibat, padahal dia terlibat. Kalau dia ada statement, tahu ini sesuai dengan aturan, oke, kita terima semua. Bahwa terlibat itu ikut andil dalam mutasi ini. Kan ada 4, ada 5. Pekerjaan itu ada asisten 1, asisten 3, kepegawaian, inspektorat. Kalau menurut 5 orang itu benar, sah, kita sah. Tapi kalau enggak, itu benahi, batalkan kalau bisa, kalau memang melanggar aturan. Jadi jangan sampai masyarakat di luar sana menganggapnya, oh ini tidak ikut pekerjaan, tidak terlibat, pada diam semua. Bisa mencontohkan ada kekeliruan yang terjadi di Bandung Barat waktu promosi dan rotasi jabatan. Ini kan sudah 2, gerakan ini sudah ada 2. Sama misalnya seperti ini. Penjakat tidak terlibat, tapi pada diam semua. Itu yang saya sayang. Harusnya inspektorat kan apa sih fungsi inspektorat? Harusnya inspektorat kan apa sih fungsi inspektorat? Apa sih fungsi BKD? Apa fungsi asisten 1, asisten 3 tentang rotasi-rotasi? Siap. Mundur itu kan itu mah persyaratan kan menjadi calon DPR. Nah dalam hal ini kan tidak serta-merta begitu mengajukan mundur itu berarti ada prosedur, dan kami memang merujuk bukannya istilah undang-undang di nomor 2 kan, tapi ada surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa mengundurkan diri itu masih bisa dilaksanakan juga sesuai hak dan kewenangan juga kewajibannya karena belum di-CT atau belum berakhir masa jabatannya. Nah kami melaksanakan menindaklanjuti pengunduran diri itu yaitu diparipurnakan dalam rencana besok pengumuman mengundurkan diri Bupati dan ditindaklanjuti dengan surat Kemendagri melalui gubernur. Karena itu prosedur. Nah, kalau masalah rotasi-mutasi di pansus kan kami tidak bisa jawab sekaligus karena kami harus disampaikan dulu di Bamus apakah itu disetujui atau tidak. Kami juga tidak tahu bagaimana hasil Bamus aja kalau masalah pansus. Kalau di Persik Golkar sendiri bagaimana? Ya kita nggak bisa juga Pak harus ngobrol. Karena ada ketua kan, kami anggota aja, kami nggak bisa menentukan apa-apa. Terus tadi kan yang masalah pemberhentian itu bisa dijelaskan sedikit. Masuknya kan lumayan lama juga gitu. Tanggal 13 diajukan sama Bupati 13 Juni. 13 Juli. Terus? Ya diterima ke kami tanggal 11 kan, 11 Juli sore. Nah kami paripurnakan di hari Senin karena waktu hari Senin itu ada jadwal Bamus dan memparipurnakan masa berakhirnya jabatan Bupati. Nah karena ada surat itu kami juga dibahas, cuman ya itu ditindaklanjuti dalam Bamus berikutnya dari rencana besok. Kalau besok tuh rencana pengumuman Bupati pengunduran diri. Nah setelah pengumuman itu masih bisa melakukan Bupati masih bisa melakukan tugasnya? Ya tadi itu karena SE itu jadi sampai DCT atau masa berakhir jabatan. Mungkin masa berakhir jabatan dulu karena DCT itu November. Pak,
nanti Dewan akan memanggil, Dewan ada rencana untuk memanggil Bupati? Ke situ kan tidak bisa kita sendiri, tetap terus musyawarah pimpinan atau di Bamus. Nah bagaimana juga putusan Dewan itu di Bamus. Tapi Pak dengar juga Pak. Dengar sih. Dengar ya. Dengar semua anggota itu dengar. Tanggapan Bapak? Ya tanggapan kita sebelum ada masukan tidak nyampe ke pansus sih, tapi ada masukan untuk di pansusnya kami akan sampaikan. Ya. Apakah disetujui atau tidak. Termasuk tadi disampaikan secara tegas Pak Dodi bahwa ada dugaan misalnya transaksional. Nah, kalau masalah itu kita tidak ikut di dalamnya lah, masalah yang itu tidak. Masalah normatifnya aja mungkin ya. Iya, yang tadi yang Daldut itu aja. Tapi Pak kan kalau tidak pun dibentuk pansus, Komisi 1 bisa memanggil kepala BKPSDM ataupun kalau itu akan dilakukan. Akan dilakukan dan kami juga udah minta data kemarin siapa saja yang dirotasi. Udah nerima datanya? Udah ada. Lengkap nggak Pak dengan pangkatan golongan? Kayaknya masih nambah aja. Bentuknya. Dan TMT-nya tanggal 1 September. Kan Bapak nggak bisa mengontrol dong kalau nggak ada itu, kalau nggak ada golongan kayak seperti itu. Kayaknya tidak ada kemarin. Itu. Bisa nggak minta lengkap sama bikin? Ya, nantilah di telepon lagi. Kalau komisi mah minta belum. Oke, ada Pak, tapi tidak lengkap dari golongan dan itunya asalnya. Tidak ada.